Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat kepada Bapak Baharudin selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat pula kepada Ustadz Muhammad Inza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Qiraatul Quran wal Tahfidz di semester 4. Dan yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami, serta yang selalu kami banggakan teman-teman seperjuangan kami. Perkenalkan, saya Ayu Hakikatul Maula dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini ini adalah video keempat saya dari materi Qiraatul Quran wal Tahfidz setelah 3 video sebelumnya yang sudah saya upload. Untuk materi selanjutnya atau materi keempat ini akan membahas mengenai hukum nun mati dan tanwin serta hukum mim mati dan tanwin. Di atas juga terdapat 2 surat, ada 3 surat Al-Humazah, Al-Fil dan Al-Quraisy yang akan saya baca serta saya hafalkan nanti. Di sini saya membuat peta imajinasi seperti sebelum-sebelumnya, ialah tujuannya agar lebih mudah dipahami, diingat serta diingat. Hukum yang pertama di sini dari hukum nun mati dan tanwin atau mim mati dan tanwin. Di sini saya akan mengambil dari hukum nun mati terlebih dahulu. Hukum nun mati itu apa sih, Kak? Nun mati itu bukan nun yang bagaimana, tapi nun yang berharokat sukun seperti itu. Serta tanwin. Ketika nun sukun ini dalam satu ayat atau kalimat, dalam satu ayat itu selanjutnya berdampingan dengan huruf-huruf lain, itu ada hukum-hukumnya seperti itu. Nun sukun atau tanwin, hukum bacaannya itu ada 4, yaitu yang pertama ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Di sini sebenarnya ada 5. Kenapa? Karena idgham sendiri ini dibagi menjadi 2 seperti itu. Yang pertama kita akan membahas dari idhar terlebih dahulu. Idhar di sini berarti jelas atau nampak seperti itu. Cara bacaannya ketika hurufnya, cara bacaan idhar ini harus jelas atau nampak. Huruf-hurufnya itu ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, rin, dan kho seperti itu. Apabila nun mati atau nun sukun bertemu dengan tanwin fathah, tanwin kasrah atau tanwin dhamma, bertemu dengan huruf ini maka dibaca idhar. Contohnya bagaimana, Kak? Seperti nun sukun bertemu dengan alif, amanah, jelas dari nun sukun langsung kepada alif tanpa adanya dengung atau menyamarkan. Atau ha, min, hum, seperti itu. Selanjutnya di sini ada idgham. Idgham di sini artinya memasukkan. Idgham di sini dibagi menjadi 2, yaitu idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Bila gunnah ini berarti tanpa dengung, pembacaannya itu tanpa dengung, sementara bi gunnah ini dengan dengung. Untuk idgham bila gunnah sendiri di sini hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, maka hukum bacaannya itu idgham bila gunnah. Contohnya miladunnu
tanpa dengung, min ladunhu itu langsung dari nun itu tidak terbaca, min ladunhu, tidak min ladunhu seperti yang awal, tapi min ladunhu langsung kepada huruf lamnya. Atau bertemu dengan ro, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ro, mir rabbihim, seperti mir rabbihim, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang biunah, yang dengan dengung. Nah, untuk yang dengan dengung ini hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, atau bisa disebut dengan yanmu. Di sini apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, maka bacaannya harus berdengung. Contohnya min yaumin, nun sukun min yaumin bertemu, nun sukun bertemu dengan iya, yang mana iya ini adalah huruf idgham biunah, yaitu di sini cara bacanya mi yaumin, mi yaumin. Nah, di situ ada dengung ketika pembacaan nun sukun ke huruf iya, seperti itu. Nah, atau nun sukun bertemu waw, miwaraihim, meskipun tidak ada tasydid. Ketika nun sukun bertemu dengan waw, maka di sini tetap dibaca idgham biunah, ataupun di waw ini ada tasydid tetap miwaroi. Tapi biasanya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biunah ini kebanyakan bertasydid, seperti itu, bacanya tetap berdengung. Nah, selanjutnya di sini ada iklab. Iklab di sini artinya mengganti. Nah, kenapa mengganti? Di sini hurufnya hanya ada 1 ba, ya. Kenapa Kak kok mengganti? Karena ketika nun mati ada atau tanwin bertemu dengan huruf ba setelahnya, nah, maka huruf ba ini menghilang, berganti menjadi huruf mim. Nah, seperti mimba di. Maka di situ cara bacaannya bukan mimba di bukan, tapi mimba di. Mimnya bukan benar-benar hilang, tapi dari huruf nun sukun ke ba ini diganti terlebih dahulu oleh huruf mim, tidak langsung ke ba, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada huruf ba, ada pembacaan ikhfa. Ikhfa ini berarti menutup atau tersembunyi. Hurufnya itu ada 15 selain dari huruf-huruf yang sudah disebutkan tadi, dari keempat hukum yang sudah disebutkan. Nah, di sini ikhfa itu ada ta, jim, dal, za, sin, shin, dot, sod, do, fa, qaf, kaf, to, dan dal. Seperti itu. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ini, maka hukum bacaannya itu menjadi ikhfa atau menutup atau tersembunyi. Contohnya dambin. Lah, itu tersembunyi. Kenapa? Dari nun sukun ke huruf dal, yang mana huruf dal ini itu merupakan ikhfa. Itu di sini tidak jelas huruf apa setelahnya huruf nun. Dambin. Meskipun kita sudah melihat di ayatnya, tapi ketika kita membaca itu huruf dal ini tersembunyi. Dambin, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jelas cara bacanya itu harus tersembunyi. Nah, saya ulangi lagi, apabila ada nun mati atau tanwin dengan huruf apa saja bertemu, tanwin ini berada di huruf apa saja bertemu dengan hamzah, ain, win, kha, itu berarti idhar. Cara bacanya jelas atau terang atau tampak langsung, seperti yang contohnya tadi, tanpa adanya dengung atau penyamaran. Selanjutnya di sini ada idgham yang artinya masukkan. Idgham ada 2, idgham biwunnah dan idgham bilaunah. Idgham bilaunah berarti tanpa dengung, dan biwunnah itu dengan dengung. Itu bilaunah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ra, dan untuk idgham biwunnah itu ada 4.
ya, nun, mim, dan waw. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada iklab. Untuk iklab hurufnya ada satu, yang mana iklab ini artinya mengganti. Kalau teman-teman buka ayat Al-Quran atau yang lainnya yang seperti bibaiyah atau bacaan lainnya, apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin yang setelahnya ada huruf eba, maka hukum bacaannya itu iklab harus diganti dengan mim terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya di sini ada ikhfa, artinya menutup atau tersembunyi, seperti yang tadi harus didengungkan terlebih dahulu. Min fauqihim, seperti min fauqihim, bukan min fauqihim langsung pada huruf fa, tapi itu fa-nya disembunyikan terlebih dahulu, jadi min fauqihim, seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada hukum mim mati atau tanwin. Di sini hukum mim mati atau tanwin itu ada 3. Nah, ada idhar syafawi, ada idgham mislan, ada ikhfa syafawi. Pertama kita masuk pada idhar syafawi terlebih dahulu. Idhar syafawi ini berarti jelas. Nah, bacaannya jelas. Apabila mim sukun bertemu mim sukun atau tanwin, tanwin fathah, kasrah atau dhammah bertemu dengan huruf alif, ta, jim, ha, kha, dal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, lin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ya. Itu berarti hukum bacaan idhar syafawi. Seperti itu contohnya. Hum, antum, antum. Mim sukun bertemu dengan alif. Atau hum khalidun, seperti itu. Hum khalidun, dari kalimat hum ke khalidun itu sudah di situ terdapat, ini kan 2 kalimat yang berbeda. Dari hum di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf kha yang berharakat fathah, maka bacaannya harus jelas. Hum khalidun, hum faqihun, seperti itu. Selanjutnya di sini ada idgham mitlan yang artinya menggabungkan. Nah, ketika mim sukun itu mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, maka dibaca idgham mitlan. Nah, di sini contohnya mim. Contoh di sini di Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 253 di sini terdapat lafaz faminhum man amanah, mim sukun bertemu dengan mim, faminhum man amanah, maka di sini digabungkan faminhum man amanah, seperti itu teman-teman cara bacanya. Selanjutnya di sini ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi di sini berarti samar-samar. Nah, ketika mim sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara bacanya itu harus disamarkan. Hum bi'adab, seperti itu. Di sini saya ambil contoh dari surat Ali Imran pada ayat 152. Nah, di sini ada bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu iltahussunahum biidnih. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf eba, maka bacaannya itu harus disamarkan atau samar-samar. Hum biidnih. Dari huruf mim sukun ke ba ini harus disamarkan terlebih dahulu.
Seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah selesai pematerian, di sini saya akan membacakan ayat surat Al-Humazah, Al-Fil, dan Al-Quraisy. Yang mana surat ini juga akan saya hafalkan dan saya setorkan menjadi satu video di akhir materi pembelajaran qiraatul Quran al-Tahfidz. Baik, di sini saya akan memulai dari surat Al-Humazah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Selanjutnya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul 'azim. Mungkin cukup itu saja materi untuk video kali ini dari materi hukum nun mati dan tanwin. Nah, karena di sini saya masih belajar, maka apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.